Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, orang Arya dari India menyebar ke lembah-lembah sungai dan dataran rendah. Para penguasa India tidak terlihat karena tidak muncul di atas permukaan sejarah, walau berada tepat di bawah pentas. Sesekali sebuah wajah berkelip-kelip di bawah riak sejarah, tetapi ciri-cirinya tetap tidak jelas. Suku-suku yang menyebut dirinya sebagai orang Arya telah menetap di sepanjang Indus, di sebelah selatan pegunungan, dan hampir seluruhnya tinggal di bagian barat benua itu. Mungkin sekali mereka melakukan perkawinan silang dengan orang-orang yang mereka jumpai di sana. Mereka tumbuh menjadi lebih makmur daripada kerabatnya yang telah pergi ke barat dan meraih kemenangan yang sedemikian singkat seperti orang Mitanni. Dalam kurun waktu 300 tahun sejak kedatangan mereka, para penyusup itu telah mengadopsi kehidupan yang polanya jauh lebih serupa dengan kebudayaan Harappa yang telah punah dibandingkan dengan pola hidup nomad dan kesukuan di masa lalu mereka sebagai pengembara. Kebiasaan mengembara telah mulai lenyap dari ingatan mereka. Kata Sangsekerta Grama, nama untuk sebuah desa tempat tinggal dan bertembok, aslinya berarti klan yang mengembara dengan kereta beroda. Orang Arya tidak meninggalkan banyak jejak dari cara hidup itu, tetapi sekitar tahun 1200 mereka telah mulai memahami makna inkarnasi baru mereka sebagai sebuah bangsa yang menetap dan memiliki mitos sendiri. Kumpulan himne India yang paling awal, yakni Rigveda yang bercorak puisi, digubah dalam bahasa mereka sendiri. Seperti kebanyakan puisi kuno, puisi-puisi yang termuat dalam Rigveda ditulis jauh setelah puisi-puisi itu diceritakan secara lisan, sambil mengiringi api unggun. Tetapi puisi-puisi itu masih dapat memberikan sekilas pandangan kita tentang dunia yang dibangun oleh orang Arya untuk diri mereka sendiri. Salah satu sebabnya, isi Rigveda hampir seluruhnya dikhususkan untuk menjelaskan kodrat dan tuntutan dewa-dewa India. Setiap bangsa yang memiliki dewa-dewa yang rumit, yang memberikan tuntutan-tuntutan yang rumit, pasti memerlukan pendeta dan juga pemimpin perang. Mereka telah mendekati tahap untuk menjadi masyarakat yang lebih rumit. Pada masa syair-syair Rigveda yang lebih muda, para pendeta Arya telah menjadi bukan hanya spesialis dalam urusan dewa, tetapi juga sebuah kelas spesialis yang turun-temurun. Pendeta menurunkan anak laki-laki yang dilatih untuk menjadi pendeta dan menikah dengan putri pendeta yang lain. Himne-himne dalam Rigveda merupakan tulisan pertama dari orang Arya, dan para pendeta merupakan aristokrat sejati mereka yang pertama. Orang-orang yang berada dalam proses menjadi orang India dipersatukan oleh filsafat dan suatu agama yang sama, bukan oleh tatanan politis atau kekuatan militer. Maka Rigveda menuturkan banyak hal tentang pemujaan kepada dewa-dewa, tetapi sedikit sekali tentang penyebaran orang Arya ke daerah-daerah yang telah menjadi tempat tinggal mereka. Kumpulan itu dibagi ke dalam 10 daur yang disebut mandala. Setiap mandala berisi himne-himne pujian kepada dewa-dewa dan madah yang harus didaraskan selama pelaksanaan korban atau upacara lainnya. Dewa-dewa India adalah dewa-dewa alam, seperti yang lazim pada bangsa-bangsa yang hidup dalam lingkungan yang keras dan di sepanjang sungai yang ganas. Varuna dewa langit, Ratri roh malam hari, Agni dewa api, Parjanya dewa hujan yang merontokkan pepohonan dan mencurahkan air kepada ternak, kuda dan juga manusia, Mitra dewa matahari, dan Indra dewa peredam kekacauan dan penguasa panteon yang mengukuhkan bumi yang bergoncang, yang meredakan gunung ketika terganggu, dikendalikannya kuda, desa, dan segala kereta. Varuna dan Mitra secara kebetulan muncul sebagai saksi dalam sebuah perjanjian antara Mitanni dan Suppiluliuma
pembangun kekaisaran Hittite. Hal ini menunjukkan bahwa bukan saja orang Mitanni adalah orang Arya, tetapi juga orang Arya memuja dewa-dewa itu jauh sebelum mereka berpisah dan pergi melalui jalan yang berbeda ke barat dan ke selatan. Kitab 2 sampai 7 dari Rig Veda, himne-himne yang paling tua, memberikan gambaran selintas tentang struktur politik dan militer melalui kaca ritual yang remang-remang. Dewa api Agni diakui sebagai yang menyerang tembok-tembok dengan senjatanya, yang mengisyaratkan bahwa ketika orang Arya berkembang dan menyebar, mereka memerangi desa-desa bertembok kayu yang mereka jumpai dengan cara membakarnya. Salah satu himne menyebutkan sebuah pertempuran antara orang-orang berkulit gelap dan orang Arya, suatu gambaran yang kemudian ditangkap oleh para sarjana seabad yang lalu sebagai bukti bahwa sebuah bangsa asli yang lebih rendah telah dihapuskan oleh orang Arya yang kulitnya cerah. Tetapi mandala ketujuh melukiskan suatu pertempuran antara 10 raja Arya. Orang Arya tampaknya saling menyerang sama banyaknya dengan memerangi penduduk lain di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran di sebelahnya. Tampaknya keberadaan himne-himne paling awal dalam Rig Veda adalah saat ketika terbentuknya bukan hanya sebuah klan pendeta, tetapi juga sebuah klan aristokrat pertempur atau ksatria, sebuah kelas para pemimpin yang turun-temurun yang berkuasa dan menurunkan kekuasaan dari ayah kepada anak lelakinya. Namun kita tidak dapat melangkah lebih jauh lagi, dan sejauh ini baik di antara para pendeta maupun para panglima perang itu, tak seorang pun yang diketahui namanya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.